Oke, oke semuanya, perkenalkan nama saya Gede Wirnata dari Prodi Teknik Elektro dari Telkom University Surabaya dengan NIM 1080225000037. Kali ini saya akan menerangkan dari soal 7 soal yang ada di UAS Matematika Diskrit. Kita masuk ke soal pertama, representasi himpunan dan relasi. Nyatakan relasi R sebagai himpunan pasangan terurut dan gambarkan sebagai graf berarah. Apakah relasi ini masuk ke bersifatnya refleksif, simetris, atau transitif? Jelaskan. Dan di sini saya tulis kembali untuk datanya. Sensornya ada 7 dan relasinya ada 10. Sesuai dengan data di soal. Sebelum kita masuk ke ya seperti ini gambarnya, kita harus ketahui dulu kira-kira ini apa sih sifat refleksif itu, simetris, dan transitif. Oke, kita mulai. Relasi refleksif itu yaitu suatu relasi disebut dengan reflektif jika elemen berpasangan dengan dirinya sendiri. Itu gimana sih maksudnya? Maksudnya berarti kan A dengan digabungkan dengan A dan B dengan B. Seperti itu teman-teman maksudnya. Istilahnya berpasangan dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita cek ke bagian relasinya. Kira-kira ada nggak yang berpasangan dengan dirinya sendiri? Nah, nggak ada teman-teman. Maka relasi ini tuh bukan masuk ke sifat refleksif, sorry. Terus lanjut ke relasi simetris. Suatu relasi disebut simetris jika untuk setiap pasangan kebalikannya juga terdapat dalam relasi. Itu gimana sih maksudnya? Nah, di sini contohnya. A digabungkan dengan B. Untuk di bagian selanjutnya, B digabungkan dengan A. Gitu maksudnya teman-teman. Mereka tetap sama, tetap serupa. Cuma dia tukar posisi. Yang awalnya A di kiri dan B di kanan, ditukar. Jadi B di kanan, A di kanan, B di kiri. Kita cek ke soalnya, kira-kira ada nggak yang sesuai dengan definisi relasi simetris. Nah, ternyata nggak ada teman-teman. Ternyata nggak ada. Maka, relasi ini bukan masuk ke dalam relasi simetris. Dilanjut dengan relasi transitif. Apa sih relasi transitif itu? Relasi transitif yaitu suatu relasi disebut transitif jika setiap A, B anggota dari R dan B, C dan anggota dari R, maka pasangan AC juga terdapat dalam relasi. Itu maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya tuh gini. A, B, B, C. Nah, berarti A sama C ini juga masih masuk dalam gabungan. Karena di kedua sisinya ada B dan B. A sama B, B dengan C. Maka A dengan C merupakan satu pasangan. Sekarang kita cek di bagian relasinya, kira-kira ada nggak sesuai dengan transitif. A dengan B, A dengan C, 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 C. Nah, ternyata nggak ada teman-teman. Maka relasinya ini bukan masuk ke bagian relasi transitif. Nah, bisa dapat disimpulkan relasi R itu tidak ada sesuai dengan ketiga sifat ini teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk bagian gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Jika didefinisikan himpunan X seperti ini dan Y seperti ini, tentukan X gabungan Y, X irisan Y, dan X kali Y, berapa banyak anggota dari X kali Y. Di sini saya tulis kembali untuk himpunannya. Nah, sebelum untuk menjawab soalnya, kita harus mengerti dulu simbol-simbolnya. Di sini ada simbol seperti gambar U, yang berarti gabungan. Sesuai namanya, berarti gabungan dari X digabung dengan Y. Digabung jadi satu. Lalu dilanjutnya ada seperti U kebalik. Ini, yang artinya irisan. Irisan itu, salah satu huruf itu ada di keduanya. Ada di bagian X dan ada di bagian Y.
Lalu di X-nya ini perkalian Kartesius ya, seperti perkalian biasa. Yang saya ketahui ada dua pokoknya, perkalian dot sama perkalian Kartesius. Untuk perkalian dot itu yang titik tuh guys, teman-teman, yang disimbolkan dengan titik. Oke, yang kita jawab dulu yang A, yang tadi. X gabungan Y. Ya, kita tinggal gabungin aja semuanya dan ketemu A, B, C, D, E, F, G. Lalu di X irisan Y, nah, di sini ketemu dengan D, teman-teman. Karena kita bisa lihat sendiri, D ada di himpunan X dan D ada di himpunan Y. Maka ini bisa disebut dengan irisan. Lalu lanjut di X kali Y, kita tinggal kalikan saja. Di sini A dikalikan dengan D, A dengan E, A dengan F, A dengan G. Dan begitu seterusnya. Nah, berapa banyak anggota dari X dan Y? X kali Y. X di sini ada 4 anggota dan Y ada 4 anggota, teman-teman. Kita tinggal kalikan saja dan ketemu hasilnya adalah 16. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Prinsip inklusi dan eksklusi dan fungsi. Prinsip inklusi, eksklusi, dan fungsi. Misalkan terdapat kode identifikasi untuk setiap sensor yang merupakan fungsi injektif S dengan 1 sampai 7. Berapa banyak cara untuk menetapkan kode identifikasi tersebut? Nah, di sini udah ketahuan kalau ini tuh menggunakan permutasi, teman-teman. Karena semuanya pasti terpilih lah. Nah, di sini saya tulis kembali. Nah, di sini karena apa? Karena fungsi injektif. Yang artinya fungsi injektif itu berarti sensor harus punya kode yang berbeda. Maka semua itu bakal kepilih karena bakal soalnya harus beda, harus punya kode yang berbeda. Di sini. Fungsi injektif berarti sensor harus punya kode yang berbeda. Maka di sini menggunakan yang namanya permutasi. Kita tinggal masukkan aja ke rumus permutasi. N faktorial per N dikurangi R. L-nya di sini untuk jumlah objek yang dipilih. Nah, karena di jumlah objek yang dipilih adalah 7, karena semuanya bakal kepilih, karena harus memiliki kode yang berbeda, maka di 7 dikurangi 7 hasilnya adalah 0 faktorial. 0 faktorial itu hasilnya 1, teman-teman. 0 faktorial itu pasti hasilnya 1. Kita tinggal jabarin aja dan ketemu hasilnya adalah 5040 cara. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Jika setiap sensor juga dilengkapi dengan status aktif dan aktif. Nah, di sini ada dua kemungkinan, sehingga himpunan kuasa PS merepresentasikan semua kemungkinan kombinasi sensor yang aktif. Ini bisa satu saja, bisa dua saja, bisa tiga saja, dan seterusnya sampai semua kemungkinan semua sensor menyala. Berapa banyak elemen yang ada di PS? Nah, untuk rumus himpunan kuasa itu sendiri, yaitu PS sama dengan 2 pangkat N. Nah, N di sini ketemu 7 karena apa? Karena semua sensor itu pasti menyala. Dari S1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7. Semua sensor bakalan menyala. Berarti semuanya bisa dong. Maka N adalah 7. Tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. 2 pangkat 7 dan hasilnya adalah 128 elemen. Kita lanjut ke soal yang C. Dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi, hitung banyaknya cara memilih subset dari S yang minimal memuat salah satu dari AG. Tidak boleh kosong dan harus mengandung A atau G atau keduanya. Di sini menggunakan rumus prinsip inklusi dan eksklusi, yaitu A gabungan G dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak G dan dikurangi dengan nilai mutlak A irisan G. Di sini tinggal masukkan 2 pangkat N, karena apa? Karena ada dua kemungkinan. Di sini kan ada aktif dan non-aktif. Maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Di sini 2 pangkat 7 kurang 1, karena apa? Karena ketika ada 7, dipakai yang A-nya, otomatis tinggal 6 kan, teman-teman? Dan begitu seterusnya. Dan tinggal dijabarkan aja ke rumusnya, tinggal dihitung seperti biasa, dan ketemu hasilnya adalah 96. Kita lanjut ke yang nomor 3, graf dan keterhubungan. Saya tulis kembali untuk datanya di sini, data dari soal. Nyatakan F sebagai graf tak berarah G. Apakah G graf tripartit? Apakah
graf planar. Buktikan. Sebelum ke gambarnya, kita harus tahu dulu. Graf bipartit itu apa sih? Graf bipartit itu ketika himpunan simpulnya dapat dibagi menjadi dua himpunan terpisah, sehingga tidak ada sisi yang menghubungkan simpul dalam himpunan yang sama. Yang berarti kayak nggak boleh ada yang saling menghubungi lah, saling menghubungkan. Dari gambar ini sebenarnya ada kelihatan dari bagian segitiga. Segitiga itu pastikan berhubungan, teman-teman. Ini A, B, B ke C, C ke A. Nah, maka graf G ini bukan termasuk ke dalam graf bipartit. Terus dilanjut dengan graf planar. Graf yang dapat digambar pada bidang datar tanpa ada sisi yang saling berpotongan, selain di simpul. Nah, di sini aja juga udah kelihatan. Kira-kira ini di gambarnya emang ada yang berpotongan? Enggak kan, teman-teman? Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa graf G ini masuknya ke graf planar, teman-teman. Karena tidak ada yang berpotongan. Seperti itu. Lanjut yang B, periksa apakah G memiliki sirkuit Euler atau lintasan Hamilton. Berikan alasannya. Saya tulis kembali di sini untuk relasinya. Di sini kurang bagian, kalau nggak salah ke E ke G-nya, kalau nggak salah teman-teman. Kurang E ke G sama F ke G. Karena kurang lengkap di sini. Kita ketahui dulu apa sih sirkuit Euler. Sirkuit Euler itu adalah lintasan tertutup pada graf yang biasanya melewati setiap sisi tepat satu kali dan kembali ke simpul awal. Nah, di sini sebenarnya tanpa melihat gambar udah ketahuan cara hitungnya. Derajatnya genap semua. Kita coba cek di relasinya. A1, 2, A-nya 2, teman-teman, genap. Di B-nya ada 3, teman-teman. 1, 2, dan 3. Nah, di sini aja ganjil, teman-teman. Maka, graf G ini bukan masuk ke bagian sirkuit Euler. Terus lanjut ke lintasan Hamilton, graf yang biasanya melewati setiap simpul tepat satu kali dan tidak harus kembali ke simpul awal. Nah, kita lihat di gambarnya. Kira-kira apakah benar graf ini masuk ke lintasan Hamilton? Kita coba cek. A ke B, B ke D, D ke F, F ke G, G ke E ke C. Nah, di sini memenuhi, teman-teman, memenuhi, melewati semua simpulnya, setiap simpulnya melewati, tanpa harus kembali ke simpul awal. Jadi, dapat disimpulkan graf G ini masuk ke lintasan Hamilton, teman-teman. Oke, lanjut di C, jika graf direpresentasikan sebagai matriks ketetanggaan, berapa banyak derajat dari simpul E? Matriks ketetanggaan itu yang berarti derajat simpulnya yang jumlah sisinya itu terhubung ke simpul tersebut, teman-teman. Ke simpul E-nya. Di sini ada ketemu ada 4. C ke E, D E, E F, dan E G. Nah, di sini ada 4 sisi, maka jawabannya adalah 4 sisi, teman-teman. Yang berhubungan dengan simpul E. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Pewarnaan graf dan penjadwalan frekuensi. Lakukan pewarnaan simpul pada graf G dengan jumlah warna minimal. Di sini ada kata jumlah warna minimal. Berapa bilangan kromatik XG? Nah, pewarnaan simpul itu apa sih? Pewarnaan simpul adalah pemberian warna pada setiap simpul graf. Dua simpul yang bertetanggaan tidak boleh sama warnanya. Kita ingat-ingat lagi, dua simpul yang bertetanggaan tidak boleh sama warnanya, teman-teman. Nah, di sini karena ada segitiga, maka dia ada minimal ada 3 warna. Kita anggap aja ada minimal 3 warna. Di sini saya menggunakan red, blue, dan green. Tinggal diatur untuk polanya saja, red, blue, green, red gitu. Terus saya tulis lagi untuk relasinya. Nah, terus kita cek, teman-teman. Kira-kira di sini ada nggak yang dua simpulnya itu bertetanggaan, tapi nggak boleh sama warnanya. Kira-kira ada nggak yang sama? Kita coba cek. A, B. A di sini ada red, B di sini blue. Oke, beda. A, C. Red sama green. Oke, beda. B, C.
Blue sama green, oke, oke, beda. BD, blue sama red, oke, beda. CE, green sama blue, oke, beda. DE, ya, DE red sama blue, oke, beda. Red sama blue, oke, beda. DF red sama green, beda. EF beda juga. EG juga beda, dengan FG juga beda. Nah, di sini bisa dapat kesimpulkan bahwa bilangan kromatik itu ada tiga, teman-teman. Meliputi ya tiga minimal warna. Karena kan di sini dua simpul yang bertetanggaan tidak boleh sama warnanya. Nah, karena tadi ada minimal ada tiga warna, maka bilangan kromatik XG itu ya itu hasilnya adalah tiga, teman-teman. Gitu. Oke, interpresentasikan hasil pewarnaan tersebut sebagai penjadwalan frekuensi berkomunikasi jika setiap warna memiliki satu frekuensi yang unik. Jelaskan mengapa pendekatan ini dapat menghindari interferensi. Oke, pewarnaan simpul pada graf Q dapat direpresentasikan sebagai penjadwalan frekuensi, di mana setiap warna itu merepresentasikan satu frekuensi unik. Karena simpul yang bertetanggaan diberi warna berbeda, maka sensor yang berpotensi berinterferensi tidak menggunakan frekuensi yang sama. Dengan demikian, pendekatan pewarnaan kerap efektif dalam menghindari interferensi dan meminimalkan jumlah referensi yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Pohon rentang minimum. Yang A. Dengan menggunakan algoritma Kruskal atau prim, tentukan pohon rentang minimum dari graf berbobot yang direpresentasikan biaya implementasi jalur. Gambarkan pohon tersebut dan hitung total biaya minimalnya. Hintnya, ingat untuk memasukkan semua edge terkecil terlebih dahulu, baru lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Nah, kita ketahui dulu apa sih pohon rentang minimum itu. Nah, pohon rentang minimum itu biasanya subgrafnya itu dari graf yang berbobot. Terus menghubungkan ke semua simpul, terus tanpa membentuk siklus, teman-teman. Tanpa membentuk siklus. Dengan total bobot itu paling minimum. Sesuai soalnya tadi. Nah, jika graf itu memiliki n simpul, maka n dikurangi satu sisi, teman-teman. Maka tinggal dikurangi. 7 dikurangi 1. Hasilnya ketemunya adalah 6 sisi. Nah, algoritma Kruskal itu apa juga? Urutkan dulu semuanya sisinya berdasarkan bobot terkecil dari ke terbesar untuk algoritma Kruskal. Ambil sisi terkecil satu per satu. Masukkan sisi jika tidak membentuk siklus. Siklus itu mulai dari siklus itu tuh mulai dan berakhirnya tuh simpul yang sama. Artinya, teman-teman, artinya siklus. Masukkan sisi jika tidak membentuk siklus. Berhenti jika sudah mendapatkan n kurangi satu sisi. Nah, di sini ada data bobot atau biaya implementasi yang ada dari data soal, teman-teman. Di sini tinggal kita tulis kembali dan kita urutkan lagi, teman-teman. Kita urutkan kembali. Di sini kan ada yang paling kecil ada EF 1, BC juga 1. Terus yang duanya ada AB, EG, DE. Ketiganya ada AC, CE, dan FG. Nah, kenapa yang dipakai hanya yang si CE? Karena AC dan FG ini tuh membentuk suatu apa ya? Membentuk suatu siklus, teman-teman. Makanya nggak dipakai. Yang dipakai hanya si CE aja. Tinggal ditambahkan untuk total biayanya ketemu adalah 11 total biayanya dengan gambar pohon seperti ini, teman-teman. Gambar pohonnya. Oke, lanjut ke yang B-nya. Jika jaringan harus memiliki dua gateway terhubung langsung ke semua sensor lain melalui pohon rentang, apakah struktur pohon berubah? Jelaskan. Nah, konteks dari soalnya ini, sensor A dan G itu adalah gateway server pusat, teman-teman. Gateway istilahnya kan pintunya kan, teman-teman. Pintu untuk mengakses ke server pusat. Jawabannya adalah, struktur pohon itu tidak berubah karena algoritma Kruskal, teman-teman.
hanya mempertimbangkan bobot isi dan keterhubungan grafnya saja. Sedangkan gateway itu kan hanya berperan sebagai titik akses ke server, bukan sebagai penentu struktur pohon. Nah, maka dari itu, eh, gateway itu bukan penentu strukturnya, itu hanya sebagai pintunya aja, pintu aksesnya saja. Kita lanjut ke soal yang nomor 6, kode Huffman dan kompresi data. Misalkan data yang dikirim itu dari setiap sensor memiliki frekuensi kemunculan sebagai berikut. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Buat pohon Huffman untuk kompresi data ini. Hintnya, node tidak boleh berhenti pada sebuah sensor. Percabangan boleh ke kiri dan ke kanan asalkan konsisten. Sensor dengan frekuensi yang lebih kecil akan terdapat pada level pohon Huffman yang lebih dalam. Oke, apa sih pohon Huffman itu? Pohon Huffman itu adalah pohon biner yang menyusun simbol data berdasarkan frekuensi kemunculannya untuk menghasilkan kode biner yang efisien, di mana simbol dengan frekuensi tinggi memiliki kode lebih pendek. Di sini diurutkan dulu untuk dari yang terkecilnya. Di sini yang terkecil yaitu si C dan yang terbesar adalah si E. Lalu digabungkan lagi teman-teman dari dua yang terkecil. Digabungkan lagi ini kan C sama A jadi 15, G sama B jadi 25. Berarti urutkan lagi CA sama F karena yang terkecil teman-teman, karena yang terkecil ketemu 30. Lalu di D tambah GB 45, E tambah CA F 55 dan DGB ditambah ECAF ketemunya adalah 100 teman-teman. Lalu tinggal digambarkan saja untuk pohon Huffman-nya teman-teman seperti ini. Ini seperti ini cara gambarnya. Tinggal 100 dipecah lagi jadi 45 sama 55, 45 dipecah lagi, 55 dipecah lagi, 25 dipecah lagi, 15 dipecah lagi, 30 dipecah lagi teman-teman. Kita masuk ke B. Tentukan kode biner untuk setiap sensornya. Nah, di sini kita menggunakan aturan kiri itu 0 dan kanan itu 1. Nah, di sini ada D. Di sini kan D, akar kiri-kiri. Kalau kiri-kiri kan berarti 0, 0, teman-teman. Gimana sih cara lihatnya di sini? Akar itu ya anggapannya adalah si 100 ya, teman-teman. Karena kita mau ke posisi D, berarti kan akar. Terus ke 45 kiri. Terus ke 20 kiri lagi, teman-teman. Maka kode binernya yaitu 00. Begitu dengan seterusnya. G kode binernya 010, B kode binernya 011, E kode binernya 10, C kode binernya 1100, A kode binernya 1101, dan F kode binernya 111 karena akar kanan kanan kanan. Seperti itu teman-teman. Kita tinggal lihat ke pohonnya aja dulu. Kalau dia posisinya, kita tinggal lihat aja posisi tujuannya kita tuh kemana. Misalnya ke G. Berarti kan akar kiri, kanan, kiri. Nah, kiri, kanan, kiri. Berarti kan 010. Itu teman-teman. Untuk masuk ke C-nya, itu rata-rata panjang bit per transmisi data. Hintnya itu panjang kode biner setiap sensor, lalu dikali dengan frekuensi pengguna, lalu dijumlahkan semuanya. Nah, di sini kan udah kelihatan hintnya menggunakan rumus gimana. Nah, ini total bitnya itu sama dengan jumlah frekuensi dikali dengan panjang kode. Kita kalikan dulu frekuensi dengan panjang kodenya, teman-teman. Di sini kan 0,10 tadi kan 10%, diubah jadi desimal, terus dikali dengan 4-nya, teman-teman. Dikali dengan panjang kodenya. Terus gitu terusnya, terus ketemu total bitnya yaitu 2,70 bits per simbol, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal terakhir yaitu kombinatorial dan optimasi. Yang A, jika perusahaan ingin memiliki 3 sensor untuk di-upgrade menjadi sensor yang canggih, berapa banyak cara untuk memilihnya? Oke. Berapa banyak cara untuk memilihnya? Ini kan menggunakan rumus kombinasi kan, teman-teman. Kita tinggal jabarin aja masuk ke rumus kombinasinya, yaitu
untuk N-nya ada N-nya ada 7 dan R-nya ada 3. Tinggal dijabar-jabarkan aja dan ketemunya adalah 35 cara, teman-teman. Terus dilanjut ke jika sensor A dan G tidak boleh dipilih bersama dalam upgrade, berapakah banyak cara yang memilih 3 sensor? Nah, di sini A dan G itu nggak boleh dipilih dengan bersamaan dalam pas upgrade-nya. Karena sensor A dan G nggak boleh barengan, maka kan otomatis mereka keluar dari himpunannya dan menyisakan sensor 5. 5 enti tadi masuk ke rumus kombinasi seperti biasa, tinggal dijabarkan aja dan ketemunya adalah 5. Nah, di sini tinggal dikurangi aja, teman-teman. Karena yang nggak boleh adalah A dan G, tinggal dikurangi aja. 35 cara dikurangi 5 cara, dan ketemu hasilnya adalah 35 cara, teman-teman. Seperti itu. Oke, sudah selesai semuanya, sudah saya terangkan semuanya. Terima kasih untuk penjelasannya, semoga bisa dimengerti, dan maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.